Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian bayangin skenario gila ini deh. Ada satu kesultanan yang ibaratnya baru aja seumur jagung, baru berdiri di ujung utara Sumatera. Tiba-tiba harus langsung berhadapan sama kekaisaran maritim paling maju, paling mematikan, dan paling ditakuti di abad ke-16. Kalau pakai logika biasa, ya pasti hancur lebur dong. Tapi faktanya, kesultanan baru ini bukan cuma sekedar bertahan, tapi mereka benar-benar melibas habis armada global itu. Nah, selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan kejeniusan mutlak di balik Kesultanan Aceh Darussalam. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan ini dengan ngelihat satu kutipan epik yang terpahat di nisan tokoh utama kita. Tulisannya Al-Ghazi fil Barri wal Bahri, yang artinya sang penakluk di darat dan di laut. Keren banget kan? Ini tuh bukan sekedar gelar pajangan aja teman-teman. Sultan Ali Mughayat Shah ini bukan cuma raju pendiri biasa. Beliau adalah otak taktik militer yang super jenius, sekaligus seorang mujahid heroik yang benar-benar mendedikasikan hidupnya buat ngebela umat dari ekspansi agresif kolonialisme barat waktu itu. Nah, bagian pertama dari ulasan kita, kebangkitan Kesultanan Aceh Darussalam, dan gimana beliau menyatukan kerajaan-kerajaan yang tadinya terpecah belah demi tujuan yang jauh lebih besar. Jadi gini, Sultan Ali Mughayat Shah itu punya visi geopolitik yang tajam banget. Beliau udah ngeliat nih, ancaman Portugis makin dekat. Dan beliau sadar kalau umat Islam di pesisir Sumatera nggak bakal selamat kalau masih jalan sendiri-sendiri. Persatuan itu harga mati. Coba kita lihat seberapa ngebut beliau ngerjain ini. Tahun 1520, beliau menaklukkan Dayak buat ngebersihin pengaruh awal Portugis. Cuma jeda setahun, 1521, beliau sukses ngehancurin invasi besar-besaran komandan Portugis George de Brito. Terus lanjut di 1524, Pidi dan Pasai benar-benar diintegrasikan secara total. Dan puncaknya di 1528, ada kemenangan laut besar-besaran sampai berhasil nangkep komandannya, Simão de Souza Galvão. Perlu banget kita catat ya, ekspansi secepat kilat ini bukan cuma soal pamer otot militer brutal. Ini murni konsolidasi strategis. Tujuannya, ya buat membersihkan wilayah dari antek penjajah dan merebut persenjataan canggih mereka buat memperkuat pertahanan umat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, menghancurkan mitos armada Portugis. Ibarat pertarungan Daud melawan Goliat di perairan Selat Malaga. Waktu itu, pasukan Aceh harus berhadapan sama armada yang kalau di atas kertas, itu jauh lebih superior. Kelihatan banget bedanya di sini. Di satu sisi, Portugis bawa kapal galeon raksasa. Gede banget, berat, lambat, butuh perairan dalam, dan, nah ini kelemahannya, mereka punya blind spot alias titik buta yang super gede, tepat di bawah meriam mereka. Di sisi lain, armada Aceh pakai kapal hurap dan lanca. Kapal ini ukurannya kecil tapi melesat secepat kilat, bisa masuk ke air dangkal, dan emang didesain khusus buat manuver hit and run yang mematikan. Sultan bener-bener ngeruntuhin mitos kalau armada Eropa itu nggak bisa dikalahin. Caranya ya dengan mendesain armada yang wujudnya bener-bener mengeksploitasi kelemahan musuh di perairan kita sendiri. Pinter banget kan? Lanjut ke bagian ketiga nih. Taktik perang asimetris super jenius. Gimana beliau mendefinisikan ulang cara berperang lewat teror psikologis dan adaptasi yang luar biasa. Apa yang dilakuin beliau di medan perang waktu itu tuh benar-benar di luar nalar militer konvensional dan sukses bikin militer Portugis kena mental. Coba perhatiin taktik gajah amfibi yang gila ini. Langkah pertama, beliau mancing kapal-kapal raksasa galian Portugis buat masuk ke muara sungai yang dangkal pakai perahu-perahu umpan kecil. Langkah kedua, pas armada Portugis merapat, boom, pasukan Aceh nurunin gajah perang raksasa langsung dari atas geladak kapal ke pesisir. Langkah ketiga, ya jelas, formasi infanteri Eropa langsung hancur berantakan. Coba kalian bayangin horor psikologisnya. Tentara Eropa yang seumur hidup cuma biasa ngelawan kavaleri kuda, tiba-tiba harus ngadepin monster raksasa yang seolah-olah keluar dari laut. Bener-bener mimpi buruk buat mereka. Tapi kejeniusan beliau nggak berhenti di taktik kejut aja loh. Lihat poin-poin reverse engineering atau rekayasa balik ini. Beliau tuh ngejadiin pertempuran bukan cuma ajang serang-serangan loh, tapi sebagai misi buat nyolong teknologi. Meriam Portugis yang berhasil direbut langsung dikasih ke pandai besi lokal di Aceh. Dibongkar, dipelajari, terus dimodifikasi jadi meriam lokal kayak cetbang dan lela yang jauh lebih ringan. Dan yang paling ekstrim, pasukan Aceh itu gotong meriam-meriam ini naik ke atas pohon dan tebing terjal. Tujuannya apa? Buat nyiptain sudut tembakan yang mustahil buat dibalas sama kapal Portugis di bawah sana. Asli, ini mind-blowing banget. Terus ada lagi yang namanya teror laut atau taktik gerilya malam. Bayangin ini kayak operasi siluman zaman kuno.
Pasukan Aceh pakai kapal-kapal kecil buat ngelakuin serangan laut tengah malam yang super senyap. Mereka pakai minyak bumi cair dari alam kita, kira-kira mirip Greek fire gitu ya, buat ngebakar kapal-kapal raksasa Portugis ini. Dan mereka nyerangnya tepat dari blind spot di bawah lambung kapal, terus dalam hitungan detik, ngilang gitu aja ke dalam gelapnya hutan bakau sebelum meriam musuh sempat muter. Kita lanjut ke bagian keempat, sabotase ekonomi dan intelijen. Gimana caranya mencekik musuh sampai lemas tanpa perlu menembakkan satu peluru pun? Sultan Ali Mugayyad Shah itu bukan sekedar jenderal lapangan, beliau itu mastermind sejati. Kalau pakai bahasa Gen Z sekarang ya, strategi beliau itu kombinasi sanksi ekonomi, operasi intelligence alias espionage, dan kampanye disinformasi level dewa. Pertama, beliau nerapin monopoli lada ketat yang maksa semua perdagangan harus masuk ke pelabuhan Aceh. Ini otomatis motong urat nadi ekonomi Portugis di Malaka. Terus beliau juga memblokade rute makanan dan ngebakar lumbung-lumbung padi sekutu Portugis buat bikin mereka kelaparan parah. Dan yang paling epik, beliau ngirim pedagang Gujarat dan Turki buat jadi agen ganda, sengaja nyebarin disinformasi atau berita hoaks ke telinga intelijen Portugis. Bener-bener main cantik. Masuk ke bagian kelima, kesaksian kawan dan lawan. Gimana reaksi dunia waktu ngelihat kebangkitan Aceh? Kehebatan militer sama kecerdasan Sultan Ali ini bukan sekedar klaim sepihak kita doang ya. Strateginya itu beneran bikin panik sejarawan Portugis, kayak Joan de Barros. Tapi di saat yang sama, beliau dapat pujian setinggi langit dari para ulama Islam global. Baca deh kutipan merinding dari kitab Tuhfah Al-Mujahidin, karya ulama besar asal India, Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini. Beliau nulis, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kota-kota pelabuhan itu selain Sultan yang mujahid, Ali Al-Asya dari Aceh. Semoga Allah membalas kebaikannya kepada muslimin. Jadi kelihatan banget kan, kampanye militer Sultan Ali ini bukan soal ambisi kekuasaan pribadi. Ini adalah bagian utuh dari misi dakwah Nusantara buat ngelindungin ummah dari kezaliman penjajah. Benar-benar implementasi dakwah bil hal yang nyata. Jadi kalau mau dirangkum, inti kejeniusannya ada di sini. Perhatiin deh, gimana setiap strategi beliau tuh selalu masukin unsur yang buat orang Eropa mungkin kelihatan aneh banget, tapi dampaknya super mematikan. Gajah dibawa ke laut, hancur tuh mental dan formasi infanteri musuh. Gerilya malam pakai minyak bumi, logistik dan pangan lumpuh total. Meriam ditaruh di atas pohon, kasih serangan kejutan yang mustahil ditangkis. Pola pikir asimetris kayak gini nih yang bikin teknologi militer canggihnya Eropa mendadak jadi nggak relevan sama sekali waktu berhadapan sama Aceh. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, warisan sang mujahid laut. Jejak langka dan warisan dari sang mastermind yang awalnya sama sekali nggak diunggulkan ini. Segala pengorbanan dan taktik brilian beliau udah ngebangun satu fondasi yang luar biasa kokoh buat kebangkitan Islam di Asia Tenggara, yang efeknya kerasa sampai berabad-abad kemudian. Pada tanggal 6 Agustus 1530, Sultan Ali Mugayyad Shah berpulang ke rahmatullah. Beliau berpulang sebagai pahlawan yang sukses namatin misinya. Beliau ninggalin sebuah kesultanan Aceh Darussalam yang berdaulat penuh, sebuah imperium yang bakal berdiri tegak jadi kekuatan penyeimbang lawan imperialisme Eropa selama lebih dari 100 tahun ke depan. Beliau benar-benar mewariskan kemerdekaan dan muruah buat umat Islam di Nusantara. Dan pada akhirnya, kisah ini nyisain satu pertanyaan provokatif buat kita renungin bareng-bareng hari ini. Gimana caranya kita, generasi muda, bisa nerapin critical thinking yang out of the box ini, daya juang yang pantang nyerah, dan keimanan yang sekuat baja itu buat ngadepin tantangan-tantangan modern yang ada di depan mata kita sekarang. Semoga rekam jejak sang mujahid laut ini bisa ngebakar semangat juang di dalam diri kita semua ya. Terima kasih banyak udah nyimak ulasan kita kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.